Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Danis Putri Syanipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan kembali lagi untuk menjelaskan atau mereview ulang hasil presentasi kelompok 6 kemarin. Jadi kelompok 6 kemarin ini membawa tentang judul membaca interpretatif. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu tujuan dan maksud pengarang. Yang pertama adalah tujuan pengarang. Seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Selanjutnya yaitu tentang maksud pengarang. Dalam setiap tipe tulisan itu pasti terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Dengan adanya seperti itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulisan itu. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang fakta atau fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sifat-sifat tokoh. Kata ciri, sifat, atau trait mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Selanjutnya yaitu apa sih bobot hakikat kemanusiaan? Menurut Sudarso, itu dapat diekspresikan sebagai pertama, kebutuhan-kebutuhan akan hubungan. Yang kedua, transcendence atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Yang ketiga yaitu ada ketergantungan. Yang keempat ada identitas, dan yang kelima ada kerangka acuan, yaitu cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Khusus mengenai hubungan orang tua dan anak juga terdapat 3 tipe hubungan. Yang pertama ada hubungan simbolik, yang kedua sifat merusak secara diam-diam, dan yang ketiga yaitu cinta yang merupakan wadah saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengerti. Jadi itu merupakan sifat-sifat tokoh ataupun sifat-sifat kita sebagai manusia dalam hal ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi reaksi emosional. Reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra itu dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan atau kelompok. Mengenai hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman dalam emosi, yaitu yang pertama, emosi itu dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui ciri-ciri khas emosi. Yang pertama, emosi itu biasanya kuat. Yang kedua, emosi sering kelihatan muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara. Yang keempat, emosi sering berganti kekuatan. Dan yang kelima, emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Selanjutnya kita masuk ke materi yang tidak kalah menarik, yaitu tentang gaya bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi sebagai sarana interaksi sosial. Kemampuan penulis menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, serta objektif atau emosional. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang.
yaitu pertama ada aliterasi, yang kedua ada antanaklasis, yang ketiga ada antitesi, yang keempat ada kiasmus, yang kelima ada oksimoron, yang keenam ada paralepsis, yang ketujuh ada paronomasia, yang kedelapan ada silepsis, dan yang kesembilan ada zeugma. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untaian cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang materi membaca interpretatif. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.